Halo, selamat pagi, selamat siang. Minggu kemarin kalian sudah membahas tentang notasi flowchart. Kemudian flowchart itu apa jenis-jenisnya. Nah, kemudian Bu Evi meminta kalian untuk membuat tugas, membuat flowchart berdasarkan langkah-langkah kalian membuat mie goreng sama kalau pergi ke sekolah. Nah, kalian rata-rata sudah lumayan. Ada yang sudah benar, namun ternyata ada yang masih belum tepat, belum sempurna. Nah, Bu Evi akan tunjukkan. Nah, ini kemarin misalnya membuat mie goreng. Ini di sini ada 2 contoh. Jadi belum nggak semuanya mesti sama ya, tapi yang sama yang harus ada dalam setiap ini adalah ini, mulai. Flowchart untuk memulai, simbolnya seperti ini, kemudian selalu ada selesai atau N-nya, simbolnya sama. Ini juga ya, kemudian di sini juga iya. Jadi dalam membuat flowchart pasti akan ada simbol untuk mulai dan selesai. Jadi kalau pekerjaanmu kemarin masih ada yang belum ada mulai atau sudah ada mulai tapi N-nya belum ada, tolong itu diperhatikan. Oke, kalau yang ini sangat sederhana banget. Ini kotak, proses ya. Kemudian masukkan panci. Nah, ini disiapkan, ini beda ya, beda dengan kotak, tapi ini adalah proses menyiapkan. Ini proses masukkan mie, ya, aduk, ya kan, selesai. Kemudian berbeda dengan yang di sini, ya, ini ada simbol ini adalah membuat sub proses, menyiapkan 1 bungkus Indomie. Kemudian ini berbeda. Nah, kotak-kotak ini adalah proses masak air, proses menunggu mendidih, proses mengaduk, ya kan? Nah, ada yang salah juga kemarin ketika menggunakan simbol ini. Jadi ketika menggunakan simbol ini, maka berarti dia harus ada 2 pilihan antara iya sama tidak. Contohnya ini kalau membuat Indomie kan ada yang setengah matang, ada yang matangnya penuh sampai bludor kayak gitu kan. Nah, maunya seberapa? Kalau mau matang banget berarti pilih iya, kemudian masukkan bumbu mie ke dalam mangkok, aduk hingga rata, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya tidak matang berarti di sini tidak. Langsung diambil, aduk hingga rata, ya kan? Jadi ketika ada seperti ini berarti kamu harus memilih antara iya atau tidak, antara dia atau dia. Nah, misalnya kalau kamu memilih pacar, oke? Diperhatikan ya yang masih salah. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya ke Bu Evi. Nah, ini kalau pergi ke sekolah. Nah, ada bermacam-macam. Misalnya ini salah 2 yang Bu Evi tampilkan. Ini mulai, nah selalu ada mulai. Nah ini, wah Bu Evi ngambilnya kepotong ya. Pasti ada terakhirnya ya. Nah ini, start, finish. Ya kan? Dan ini ketika ada pilihan. Ya, teman mengajak berangkat bareng, kalau tidak ya berarti langsung berangkat sekolah sendiri. Di sini kalau mengajak teman. Oke, jadi setiap flowchart pasti harus diawali dengan start dan end atau finish. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan lagi oleh ke Bu Evi, boleh by WA, boleh by apapun ya. Kalau misalnya belum jelas, harapan Bu Evi, harapan kita semua semoga corona cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu ya. Kemudian untuk hari ini, nah, materi KD 31 untuk anak SMK Bu Evi cukupkan sampai flowchart. Logika kalian udah tahu, logika itu ya akal ya. Kemudian flowchart, kemudian kalian sudah membuat flowchart.
Nah, silahkan uji coba. Nanti setelah ini Bu Evi akan berikan link untuk ya latihan soal. Silahkan dipelajari. Kemudian minggu depan kita akan ulangan. Oke guys, ya siap ya. Oke, sampai ketemu minggu depan di penilaian harian ya. Semangat!